Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali dalam program baru di channel Desa Sumber Porong, yaitu Rumah Langit Sumber Porong. Yang kali ini kita akan mengulas terkait aktivitas dan potensi Desa Sumber Porong. Sebelum kita lanjut, saya mengajak sobat semua untuk like, komen, dan share channel Desa Sumber Porong dan Rumah Langit Official. Dan juga bisa diikuti medsos kita di Instagram maupun TikTok di link di bawah ini. Terkait Desa Sumber Porong ini adalah salah satu desa yang berada di Kabupaten Malang yang paling utara berdekatan dengan Kabupaten Pasuruan. Langsung saja kita undang beliau, Ibu Kepala Desa Sumber Porong yang juga selaku pembina Rumah Langit Sumber Porong. Langsung saja, beliau ini adalah Ibu Idi Ningrum. Ya. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Selamat pagi, Bu Kades. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, barokah. Sobat-sobat Rumah Langit Sumber Porong, selamat datang. Alhamdulillah. Ini kita ngawali Rumah Langit Sumber Porong ini semoga menjadi berkah untuk kita semua. Rumah Langit Sumber Porong adalah kegiatan yang kita ciptakan agar satu, meningkatkan potensi desa kita agar lebih dikenal ke wilayah yang lain ataupun ke lingkungan yang lain, khususnya yang ada di lingkungan Kabupaten Malang. Salah satunya yaitu potensi sumber daya manusia. Anak-anak muda Desa Sumber Porong ini keren-keren loh guys. Iya. Ya, contohnya ini salah satunya adalah Pak RW saya ini. Namanya Mas Heri. Potensi Desa Sumber Porong ini sangat luar biasa. Terletak di bagian perbatasan Kabupaten Malang sebelah utara. Terdiri dari 17 RW dan 56 RT. Di sini kegiatan masyarakat kita ini cukup kompleks, guys. Kegiatannya rata-rata masyarakat kita pegawai negeri, ada yang juga pegawai swasta, pedagang, wirausaha, dan semuanya saling bersilaturahmi, bersinergi agar sama-sama mendukung dan memajukan Desa Sumber Porong yang sangat kita cintai ini. Iya, betul. Sebelum mengarah ke lebih jauh ini, Bu Kades. Apalagi? Kira-kira aktivitas selain jadi Ibu Kades aktivitasnya apa gitu ya? Terdengar-dengar ini Bu Kades ini salah satu pemudi sukses ya yang giat di organisasi. Nah, nanti beliau akan menceritakan organisasi apa saja gitu, guys. Makanya saya juga penasaran saja. Ini. Iya. Monggo. Bisa saja ini. Iya. Mas Heri, sebetulnya kembali lagi kita secara pribadi sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia-manusia yang mungkin di sisi banyak sekali mungkin kekurangan, tapi kita diberikan sekali banyak kelebihan. Dan sebagai pribadi kita maunya jadi pribadi yang bisa bermanfaat bagi banyak orang. Amin. Dan salah satu yang mungkin menjadi motivasi saya agar kita sama-sama satu bisa bermanfaat baik diri sendiri, lingkungan, dan juga masyarakat. Betul. Nah, masalah aktivitas dan kegiatan saya sebetulnya sama dengan yang lain yang dilakukan ibu-ibu yang lain, kepala desa yang lain, mungkin pemuda-pemuda yang lain. Yang satu hal pasti kita sama-sama menginginkan desa kita ini lebih baik daripada desa-desa yang lain. Kita mau menjadikan desa kita ini menjadi desa yang maju, desa yang gemari palo jinawi, yang mungkin bisa memberikan manfaat bagi yang ada di lingkungan dan di sekitarnya. Desa Sumber Porong sendiri, Mas Heri, adalah desa yang mungkin potensi untuk sumber daya alamnya sekarang sudah mulai berkurang karena lahannya sudah padat penduduknya. Penduduk kita kurang lebih sekitar hampir 10 ribuan dan juga jumlah penduduk laki-laki dan perempuan hampir berimbang.
sekitar 5.000-an. Ya, Padat 5.000 juga ya, Bu ya. laki-laki dan 5.000 perempuan itu Wah. hampir seimbang. Jadi Ya. kalau di desa yang lain mungkin banyak perempuannya atau banyak yang laki-laki, di Sumber Porong hampir sama. Berarti nggak sulit kalau cari jodoh, Bu ya? Alhamdulillah, yang susah ini mungkin yang belum ketemu ini Bukades ya. belum Jangan belum gitu ya. belum ke arah ke sana ya, Bu ya? Alhamdulillah ke arah ke sana. Oh, belum. Oke, ya. Mohon didoakan ya. Amin, amin. Ya, itu sebenarnya belum sampai ke sana, sobat-sobat Rumah Langit Sumber Porong belum sampai ke sana, tapi Bu Kades sudah mengarah ke sana. Ya, bahwa Bu Kades ini masih single gitu. Ya, monggo didoakan, mari kita doakan semoga beliau segera mendapatkan jodoh Amin, amin, ya yang Rabbal baik Alamin. sampai dengan dunia dan akhirat gitu ya, Bu Amin, ya. amin. Oke, yang tadi mungkin aktivitasnya organisasi apa aja mungkin, Bu? Oke, teman-teman, sobat-sobat dan juga sahabat-sahabat saya, Rumah Langit Desa Sumber Porong, aktivitas kita sebetulnya dimulai dengan kegiatan-kegiatan kepemudaan. Kita kegiatan organisasi baik kalau dimulai dari awal, saya dulu itu senang kegiatan organisasi baik itu OSIS, baik itu kegiatan pramuka, pecinta alam dan yang lain sebagainya. Karena rasa ingin tahu saya ini besar, saya ingin tahu. Iya. Kalau Mas Heri pingin tahu, kalau saya pingin tahu banget. Iya, pakai banget gitu ya, Bu ya. Iya, karena kenapa? Karena setelah kita tahu, kita bisa bersikap dan bisa mana menentukan pilihan kita yang mungkin baik atau tidak untuk kita. Yang pasti harapan kita bersama menjadikan Desa Sumber Porong ini menjadi desa yang lebih baik tanpa harus ada mungkin cita-cita yang muluk-muluk, enggak. Saya maunya kalau bekerja sendiri saya mungkin tidak mampu karena ini bagian dari amanah masyarakat. Saya bukan siapa-siapa Mas Heri tanpa mungkin saudara-saudara saya, mungkin ibu-ibu Desa Sumber Porong yang mak-maknya ini keren-keren banget dan juga bapaknya juga, karena mereka semua ini saling bersinergi, saling silaturahmi. Ini yang menguatkan tekad adanya toleransi. Di sini agamanya berbeda-beda, tetapi tetap menjalin silaturahmi. Betul, ini ada agama Islam, Kristen, terus Protestan, ya Katolik gitu loh ya, dan juga agama Hindu, Buddha, semua agama hampir ada semua. Dan semua ini terwadai dengan kegiatan-kegiatan silaturahmi tanpa ada perbedaan-perbedaan yang mungkin yang dipertajam. Tujuan kita saling menghormati. Betul. Salah satu yang menjadi apa tujuan Desa Sumber Porong melangkah yaitu kita bangkitkan semangat pemuda. Beri saya 10 pemuda akan kuguncang dunia. Itu kata Soekarno. Mantap itu ya. Guys. Jangan sampai lupa kita sama jasa-jasa para pahlawan kita ya. Itu hal-hal yang mungkin menguatkan kita, dan jangan sampai kita juga lupakan jasa-jasa para ulama kita. Karena pendiri NKRI ini adalah para ulama dan juga pejuang-pejuang bangsa yang wajib sekali kita teladani. Beliau-beliau sudah meninggalkan kita warisan yang luar biasa. Ya, tinggal kita aja bagaimana mengisi ini dengan pembangunan, dengan kegiatan, tapi tetap bahagia dan semangat. Iya, ini yang menjadi cita-cita bersama. Kita boleh belajar dimanapun dan bagaimanapun, tapi kita sampai jangan lupa kampung halaman kita, desa kita tercinta yaitu Desa Sumber Porong. Iya, betul. Iya, Bu Kades. Terkait tadi aktivitasnya Bu Kades itu sangat padat sekali, makanya ini tadi tak sebutkan dulu biar belum penasaran. Ya, nanti untuk selanjutnya mungkin Bu ya. Oh ya, untuk terkait aktivitas Bu Kades tadi udah disampaikan sebegitu padat, bahkan kalau saya dengar sangat ruwet itu, sobat. Sebegitu padat, iya. Makanya Mas Heri, gimana? Kalau kita ngomong ruwet dan padat, ya itu bisa jadi ruwet temenan. Oh, ruwet temenan. Dan padat temenan. Tapi kalau kita niati dengan ikhlas, lillahi ta'ala, insya Allah menyenangkan. Enjoy Bu ya. Oke. Kegiatan yang Mas Heri tanyakan tadi sebagai kepala desa, saya seperti kepala desa yang lain juga, sama-sama kita menginginkan desa yang lebih baik, kita naati regulasi yang diberikan pemerintah, dan kita berusaha
khususnya di Kabupaten Malang, ikut taat dan mensukseskan kegiatan-kegiatan Bapak Bupati, yaitu agar Malang ini menjadi Malang makmur. Dan harapan kita semua Desa Sumber Porong juga jadi makmur. Siap. Nah, itu untuk kegiatan-kegiatan pemuda, kebetulan Mas Heri, saya diberikan amanah menjadi ketua GMFKPPI Kabupaten Malang, terus ketua KNPI Kecamatan Lawang, dan mungkin beberapa hal yang mungkin nggak perlu saya sebutkan karena mungkin banyak hal yang istilahnya kegiatan-kegiatan saya ini, harapan saya bisa memotivasi diri saya. Betul. Ya, saya belajar banyak hal dari teman-teman semua, bagaimana berorganisasi itu, bagaimana kita menjalin silaturahmi dan kita tetap santun dan menjalankan organisasi, kita akan menjalankan segala sesuatu. Kalau memang kita niatnya bagus atau niatnya baik, insya Allah hasilnya juga baik. Amin, amin, amin. Oke, sebegitu padat, tapi tidak boleh ngomong padat tadi guys. Nggak boleh. Nggak boleh Bu ya. Nah, nanti macet. Banyak boleh Bu ya. Macet ya. Macet. Yang banyak itu rezekinya. Iya, amin, 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 amin. Semoga tetap sehat-sehat selalu ya Bu ya. Amin. Ya, terkait aktivitas Bukades sudah sudah disampaikan panjang lebar itu tadi. Sekarang aktivitas warga Desa Sumber Porong. Oke. Itu apa aja sih Bu? Aktivitas warga. Aktivitas dan mungkin mata pencaharian utamanya di sini itu apa? Ya, ini tadi kan sudah sekilas saya sebutkan. Iya, iya. Mata pencaharian warga desa saya rata-rata semua ini kebanyakan PNS, PNS kesehatan, karena di sini dekat dengan RSC Rajiman Wedyo Diningrat, yaitu rumah sakit yang mungkin pusat ya, itu rumah sakit jiwa pusat. Dan selanjutnya juga ada beberapa yang mungkin bekerja di instansi, baik itu sebagai guru, dosen, terus pegawai negeri sipil yang mungkin ada di pemerintahan juga, dan juga wirausaha yang banyak, terus karyawan swasta dan yang lainnya. Mungkin rata-rata petaninya itu kurang sekali memang, tapi harapan saya memotivasi dengan sempitnya lahan yang ada ini, baik itu pemuda dan juga ibu-ibu ini bisa ikut menjadi petani-petani milenial yang bisa memanfaatkan lahan-lahan sempit. Betul. Gitu. Oke, terkait dengan wirausaha. Ya, saya tertarik dengan wirausaha yang ada di Sumber Porong ini, Bu. Wirausaha apa sih kira-kira yang mungkin lebih menonjol di Desa Sumber Porong itu? Wirausaha yang paling top banget itu wirausaha kuliner, guys. Ya, karena kuliner ini satu bisa dilakukan siapa saja, dimanapun juga bisa. Dan pasti semua orang di dunia ini butuh makan dan butuh cemilan. Ya, selama orang ini membutuhkan makanan, wirausaha atau bisnis kuliner ini tetap menjanjikan. Oh iya betul. Tinggal kita cara mengemasnya, terus mungkin tempat-tempat strategis mana yang dibutuhkan. Itu yang mungkin yang patut kita perhatikan kalau mau bikin usaha kuliner. Nah, sekarang ini zamannya kafe-kafe pada didirikan ya. Didirikan. Tetapi kembali lagi, analisa usaha yang matang dan juga segmen bisnis, terus siapa target marketnya, ini harus jelas. Betul. Ya. Kalau kalangan anak muda ya kita desain yang lebih anak modis. Muda banget. Nah, kalau nanti kalangan untuk yang mungkin untuk kalangan pekerja ya atau kos-kosan ya, nanti yang seperti apa, itu yang saya lihat di Desa Sumber Porong ini, wirausaha kuliner ini menjanjikan. Ini memberikan kemudahan karena kalau dulu kita harus sewa ruko, sewa tempat untuk membuat bisnis kuliner, sedangkan sekarang cukup dalam satu genggaman. Ini yang milik Anda. Betul. Dan ini bisa menghasilkan banyak cuan dari kuliner. Betul sekali. Nah, tinggal nge-share aja apa yang bisa dibikin, makanan atau mungkin minuman, tinggal di-share, wis orderannya sudah dapat gitu.
Mas Heri. Betul. Terkait kuliner itu Bu ya, wirausaha, UMKM, kuliner. Berarti di Desa Sumber Porong sudah nggak konvensional ya Bu ya? Enggak. Sudah enggak. Tadi sudah sampaikan bahwa dengan satu genggaman di tangan kita itu sudah bisa menjadikan lahan penghasilan gitu ya. Iya, benar sekali. Di HP saya ini ada yang namanya Pasar Rakyat RW Betul, 8. betul. Pasar Rakyat Malang Anggun Sejahtera loh. Kan gitu. Berarti kan dinamika atau kegiatan-kegiatan ekonomi dan bisnis yang ada di Desa Sumber Porong ini begitu pesatnya. Kenapa kok bisa pesat? Karena mungkin ada tuntutan kegiatan masyarakat yang padat dan masyarakat bersifat konsumtif. Jadi lebih memilih kepraktisan dan ini Betul. menjanjikan peluang-peluang usaha khususnya bagi pemuda, bagi mungkin ibu-ibu dan juga warga kita yang belum memiliki penghasilan. Ini dimudahkan dengan kegiatan kita atau kegiatan mungkin grup-grup WA. Grup UMKM Desa Sumber Porong ini ada sekitar 3 sampai 400-an UMKM yang banyak ada ya, Bu, di ya? Desa Sumber Porong. Dan ini luar biasa. Tinggal nanti potensi yang ada ini kita maksimalkan. Ini mereka kegiatannya nggak buka warung yang konvensional saja, tapi di rumah sudah bisa order. Iya. Sekarang lebih mudah. Mau bakso Tinggal telepon. kontak. Nah dulu kan kayak jin tinggal gosok, ini kan Aladin itu kan gitu ya. Ya Keluar yang datang langsung jinnya, Ya, sekarang iya. tinggal gosok HP-nya yang Sudah keluar. Yang datang bakso, yang datang minuman. Ini kan teknologi ini mempermudah kita tapi kita juga harus bijaksana untuk menggunakan teknologi. Siap. Oke, terima kasih Bu Kades. Oke. Tidak terasa ini waktu saya ngobrol sama Bu Kades sangat sudah berjalan waktu, nggak terasa sudah hampir akhir di acara, penghujung acara. Mungkin kira-kira sebelum kita tutup nih Bu Kades, Ya. ada saran atau masukan terkait Rumah Langit Sumber Porong. Ini mungkin bisa saran, masukan, atau mungkin kritik juga tentang Rumah Langit Sumber Porong, biar ya yang jelas sesuai tadi Bu Kades sampaikan bahwa ini bisa bermanfaat untuk khususnya di Desa Sumber Porong dan umumnya untuk semua orang. Gitu Bu Kades. Ya, siap. Ya, yang pasti harapan saya cuma satu kata, semangat. Siap. Ya, itu saja. Kalau kita semangat, insya Allah dari kegiatan kita, berbagai macam masalah yang mungkin kita hadapi, ini pasti akan terjadi. Tapi kita harus bisa membangkitkan semangat yang ada dalam diri kita, karena tujuan kita membangkitkan semangat untuk saudara-saudara kita, teman-teman kita yang mungkin sekarang kondisinya sedang tidak beruntung, mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang mungkin lagi kekurangan, tapi dengan semangat dan doa, insya Allah semua bisa berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih Oke. banyak Bu Kades saran-sarannya. Lain waktu kita akan bahas dengan topik-topik yang lebih lebih mendalam begitu ya. Oke, siap. Oke, buat sobat-sobat Rumah Langit Sumber Porong ya, jika ingin bertanya atau berkomentar terkait Desa Sumber Porong maupun bisa kita Rumah Langit Sumber Porong ingin mengulas apa aja, silakan ketik di komentar. Saya mewakili teman-teman dari kru Rumah Langit Sumber Porong mengucapkan terima kasih banyak sama Bu Kades yang bisa hadir, yang telah hadir dan menyempatkan waktunya di Rumah Langit Sumber Porong dan bisa menemani saya berbincang-bincang terkait Desa Sumber Porong. Sebelum terakhir ini Bu Kades, kita Rumah Langit punya jargon kan gitu. Tapi jargonnya nanti boleh ditambahi sama jargonnya Desa Sumber Porong, monggo. Siap. Tapi kalau Rumah Langit punya jargon. Apa dong? Jargonnya saya bisik dulu ya Bu ya. Nanti kita bersama-sama, bahagiamu semangatku. Oh gitu. iya, asik dong. Iya, kita nanti sama-sama. Setelah jargonnya Rumah Langit, setelah itu Desa Sumber Porong. Kalau Desa Sumber Porong, kenapa Bu?
Kamu kan sudah tahu. Oh iya. Kok saya pura-pura nggak tahu. Oke. Kita sama-sama ya Bu Kades ya. Oke. Rumah langit sumber porong, bahagiamu semangatku. Semangatku. Ah, ini kurang cocok. Lagi-lagi Kurang semangat ini kayaknya Bu semangat Kades. Kalau kita nggak semangat ini susah. Iya, nanti yang apa namanya? Sobat-sobat yang melihat channel Ya, Rumah Langit Sumber Porong nggak semangat nanti. Iya, Ulang ya Bu Kades ya. semangat. Rumah Langit Sumber Porong, bahagiamu semangatku. Sumber porong. Oke lagi. Yes, yes. See you next yes. time guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.